Kalau dengar papan pemantauan khusus, kebanyakan investor itu langsung lari. Mereka lihatnya sebagai zona bahaya, tempat saham-saham terhukum. Tapi gimana kalau saya bilang, justru di antara saham-saham ini tersembunyi beberapa peluang investasi terbaik? Nah, hari ini kita akan bongkar cara menemukan harta karun di tempat yang paling tidak terduga. Inilah pertanyaan utamanya. Apa benar kotak penalti ini cuma buat perusahaan yang gagal? Atau jangan-jangan ini cuma mekanisme pasar yang kita salah pahami, yang malah nggak sengaja bikin diskon gede-gedean buat investor yang berani mikir beda. Yuk kita cari tahu. Untuk menaklukkan arena modern, kita butuh senjata dari masa lalu. Jadi, kita bakal pinjam cetak biru dari para maestro investasi. Filosofi mereka itu bukan teori jadul loh. Ini tuh proof of concept yang udah teruji oleh waktu. Sebuah panduan abadi untuk menemukan nilai sejati. Kita mulai dari Peter Lynch, ya. Kutipan ini nih, intinya investasi kontrarian. Lynch itu ngajarin kita kalau pasar seringkali lebay. Pas sebuah industri dicap jelek, semua orang panik dan harga sahamnya anjlok jauh di bawah nilai aslinya. Nah, disitulah, di tengah pesimisme itu, perburuan kita dimulai. Terus, gimana caranya Lynch nemuin bunga di padang pasir ini? Simple banget, dia cuekin semua kebisingan. Sentimen negatif, prediksi analis, harga naik turun tiap hari, itu semua dianggap distraksi. Dia cuma nanya satu hal, ini bisnisnya gampang dimengerti dan ngasilin duit gak? Kalau jawabannya iya, ya udah. Semua drama pasar itu cuma kesempatan buat beli bisnis keren dengan harga diskon. Oke, selain Lynch, ada 3 pilar lagi yang melengkapi strategi kita. Pertama, Philip Fisher. Dia ngajarin kita jadi detektif, selidiki manajemennya. Bener gak orangnya? Kedua, Christopher Mayer. Dia kasih kita target, cari bisnis yang potensinya bisa naik 100 kali lipat. Dan yang terakhir, Thomas Phelps. Nah, ini perekatnya. Sabar. Tanpa kesabaran, 2 pilar pertama tadi jadi nggak ada artinya. Oke, proof of concept dari para maestro udah di tangan. Sekarang waktunya kita masuk ke arena pengujian yang sesungguhnya. Papan pemantauan khusus. Inilah proof of work kita. Disinilah teori-teori hebat itu bakal diuji sama realitas pasar yang keras. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Papan ini punya 11 pintu masuk, tapi penting banget buat tahu. Nggak semuanya sama. Nah, ini kuncinya. Kita harus bisa bedain mana masalah di atas kertas sama masalah di dalam perusahaan. Masalah teknis kayak harga sahamnya rendah, itu bisa jadi cuma sentimen pasar aja. Tapi kalau masalah fundamental kayak opini auditnya jelek, wah itu lampu merah beneran. Kemampuan buat bedain dua hal ini, itu langkah pertama menuju regulatory alpha. Cara gagangnya di sini juga beda loh. Kenalin, namanya Full Periodic Call Auction atau FCA. Bayangin aja kayak lelang buta. Semua order dikumpulin dulu, terus dicocokin cuma 5 kali sehari. Jadi nggak bisa lihat real time. Sistem ini sengaja dibikin buat ngurangin spekulasi jangka pendek. Buat para trader harian, ini mimpi buruk. Tapi buat kita, justru ini keuntungan. Dampaknya dramatis banget. Seperti yang kita lihat, mekanisme FCA ini bikin volatilitas naik gila-gilaan, tapi likuiditasnya malah anjlok. Artinya apa? Pasar jadi nggak efisien, gampang banget digerakin sama kepanikan. Nah, kondisi ini justru maksa kita buat cuekin harga harian dan fokus ke nilai jangka panjang, persis seperti yang diajarkan para maestro tadi kan? Oke, teori klasik sudah, arena modern sudah, sekarang bagian paling pentingnya, gimana cara nyambungin keduanya? Gimana kita menerapkan kebijaksanaan Lynch dan Fisher di tengah-tengah kekacauan sistem FCA? Nah, ini dia panduan praktisnya. Disinilah tugas kita jadi penyortir sinyal. Kita harus pinter-pinter memisahkan mana sinyal bahaya beneran, mana yang cuma noise pasar. Opini audit jelek atau ada ancaman bangkrut, itu sinyal bahaya, langsung hindari. Tapi kalau ada saham masuk cuma karena likuiditasnya rendah, itu bisa jadi cuma noise. Bisa jadi itu perusahaan hebat yang lagi dicuekin pasar. Dan disitulah peluang emas kita. Christopher Mayer kasih kita formula ajaibnya. Mesin ganda. Gini cara kerjanya. Pertama, pas bisnisnya mulai pulih, laba per saham atau EPS-nya bakal meroket. Kedua, pas pasar akhirnya sadar, mereka bakal rela bayar mahal buat saham itu. Ini namanya ekspansi valuasi. Nah, bayangin, 2 mesin ini nyala barengan. Potensi keuntungannya jadi luar biasa. Jadi, ini dia peta jalan kita, langkah demi langkah. 1, kita saring dulu perusahaannya. Pisahin yang masalahnya teknis dari yang fundamental.
2, kita jadi detektif, selidiki manajemen dan bisnisnya di lapangan. 3, setelah yakin, kita hitung potensi untungnya. Dan terakhir, ini bagian paling susahnya. Kita pegang erat-erat, sabar, dan biarkan waktu yang bekerja. Oke, kita udah punya strategi, sudah punya peta jalan. Tapi semua itu bakal sia-sia tanpa satu bahan terakhir. Dan bahan ini nggak bisa kita temuin di laporan keuangan atau grafik saham. Bahan ini ada di dalam diri kita sendiri, yaitu pola pikir yang benar. Konsep portofolio kaleng kopi ini senjata pamungkas kita buat ngelawan diri sendiri. Idenya simple, tapi prakteknya susah banget. Setelah Anda riset mendalam dan membeli perusahaan hebat, secara mental Anda kunci saham itu di dalam kaleng kopi dan lupakan selama katakanlah 10 tahun. Ini cara buat ngelindungin investasi Anda dari musuh terbesarnya, emosi jangka pendek Anda sendiri. Jadi inilah kebenarannya. Di arena yang liar kayak papan pemantauan khusus, musuh terbesar Anda itu bukan pasar, bukan juga sistem FCA yang aneh. Musuh terbesar Anda itu ya bayangan Anda sendiri di layar monitor. Reaksi Anda terhadap rasa takut dan serakah, itulah satu-satunya hal yang bisa menghancurkan strategi ini. Pada akhirnya, semua kembali kepada Anda. Petanya udah ada di tangan. Kerangka kerja dari para maestro udah kita bongkar bareng. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana nyarinya, melainkan apakah Anda punya apa yang diperlukan? Visi untuk melihat peluang saat orang lain panik, keberanian untuk bertindak, dan yang paling langka dari semuanya, kesabaran untuk tidak melakukan apa-apa. Nah, itu yang harus Anda jawab sendiri.